Terima kasih kalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, judulnya itu adalah esoterisme Jemaat Ahmadiyah ya. Jadi kalau disebut apa itu esoterisme, itu ada beberapa variabel ya yang boleh saya catat. Pertama itu menyangkut spiritualitas dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sendiri. Makna spiritual yang beliau miliki. Kemudian konteksnya adalah batiniah ya. Nanti kalau salah saya koreksi ya. Ada batiniah dan yang utama juga adalah hubungan insan dengan ilahi, begitu ya. Hubungan manusia dengan Allah Ta'ala. Nah, pengalaman di spiritualitas, pengalaman rohani, pengalaman kebatinan, dan juga pengalaman Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam kalau istilah kita bermukalaman berkhotabah ya, berwawan cakap dengan Allah Ta'ala. Nah, ini yang dituangkan dalam tulisan-tulisan beliau ya. Itu kalau tazkirah itu hanya mencuplik. Jadi begini, Mirza Ghulam Ahmad itu lebih kurang membuat buku karya itu lebih kurang 91 judul, 91 buku, 86 judul. Nah, di antara itu beberapa dinyatakan tentang pengalaman pribadi beliau, tentang mimpi, tentang wahyu, juga tentang kasyaf. Nah, itu yang di cropping, dimodifikasi dalam tazkirah. Sedangkan pengalaman utuh sendiri dicatat dalam buku Berena Ahmadiyah begitu. Wah, Hakikatul Wahyi tadi nggak disebut pada itu pengalaman yang paling mundal tuh. Hakikatul Wahyi itu begitu ya. Dan juga buku-buku yang lain seperti itu barangkali ya. Silakan Bapak-bapak, ini kita masih ada waktu 10 menit ya. Barangkali ada yang mau dieksplor dari pemaparan Kang Leon ini. Silakan Pak Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik pembahasan baru saya dengar mungkin esoterisme itu gitu ya. Yang pertama yang saya pertanyakan, pada saat pengujian, apakah dosen juga diberikan buku-bukunya untuk dipelajari lebih jauh? Itu pertama. Buku-buku Hurani Kazai sama itu pertama. Yang kedua, ini menarik tadi mengenai pengalaman spiritual ya, pengalaman spiritual. Ada disebutan nuasa ramalan gitu ya, nuasa ramalan. Dan Masih Maud juga tidak tahu apa yang artinya begitu. Saya ingin menanyakan, barangkali Kang Leon pernah melihat pengalaman-pengalaman spiritual dari salik-salik yang lain seperti Muhyiddin Ibnu Arabi. Adakah perbedaan sedikit dari pengalaman spiritual Masih Maud dan contohnya Muhyiddin Ibnu Arabi? Itu aja dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang pertama soal buku saat sidang memang tidak diberikan, tetapi referensi ditampilkan dalam bentuk file. Justru mereka lebih tertarik ingin memilikinya dalam bentuk fisik. Ya karena memang keterbatasan tadi, orang mungkin secara cenderung dari awal melihat stigma Ahmadiyah, tetapi ketika misalnya kita lihat dari dalam, menemukan hal-hal baru yang tidak bisa diklaim begitu saja. Kemudian yang kedua, soal pengalaman spiritual tadi, apakah juga berlaku bagi salik? Tentu. Jadi dalam konsep esoterisme tadi itu, agama itu bisa hidup kembali ketika kembali ke tradisi Islam itu sendiri. Apa itu tradisi Islam? Di tradisi Islam yang paling kental adalah tradisi sufistik. Tradisi sufistik itu, kalau dalam istilah Sunda itu tirakat. Nah, tradisi sufistik yang kemudian dikenal dari dunia akademik di wilayah tasawuf itu ya Ibnu Arabi tadi. Ibnu Arabi, lalu kemudian Al-Ghazali, ya banyak Abdul Qadir Az-Zailani dan sebagainya. Itu adalah bagian-bagian dari tokoh spiritual di tradisi Islam klasik dan mungkin tidak muncul lagi, maksudnya belum tidak ada kelihatan lagi lah gitu. Yang hari ini kemudian siapa yang menjadi tokoh utama? Nah bahkan Sayyid Hussein Nazar ini adalah juga bagian tokoh spiritual, tetapi beliau tidak mengalami proses spiritual tadi, hanya memetakan begitu. Ada loh petanya. Oh, setiap orang itu punya pengalaman spiritual yang spiritual tertentu tergantung dari tingkat keimanan beliau, atau kata Mirza Ghulam Ahmad itu sejauh mana kepanaan kita sebagai manusia, sebagai insan terhadap keberadaan ilahi, begitu. Sejauh mana kepanaan kita. Memang bahasanya memang fana, dan itu bahasa fana itu memang bahasa sofistik.
Ya memang bahasa futuristik. Ya begitu. Itu kira-kira jawabannya. Terima kasih Pak. Saya ingin bertanya mengenai awal mula berdiri Ahmadiyah ini seperti apa? Apakah ada hubungannya dengan mungkin makhluk surgawi atau seperti malaikat yang mengunjungi seseorang gitu ya? Terus kemudian apakah itu berdasarkan wahyu yang diterima dari Allah, dari Tuhan? Dan kemudian apakah wahyu itu masih berjalan sampai sekarang untuk umatnya? Dan mungkin satu lagi, mungkin bisa sebutkan satu contoh mungkin wahyu yang di zaman sekarang untuk jemaatnya. Salah satu contoh. Sebentar, beliau itu pendeta dari OCA, betul ya? Kalau istilah umumnya gereja Mormon lah begitu ya. Nah, Mormon sendiri kan juga mempunyai pendiri yang mendakwakan sebagai nabi juga, betul ya? Namanya lengkapnya Mormon apa ya? James siapa tuh pendiri? Joseph Smith. Jadi itu pengalaman spiritual juga beliau. Joseph Smith itu juga alami begitu. Maka saya bisa memahami kenapa beliau bertanya seperti itu. Silakan. Oke baik. Yang pertama mungkin berdirinya Ahmadiyah apakah terkait dengan wahyu surgawi? Betul. Jadi dari awal saya lihat di catatannya katanya Mirza Ghulam Ahmad itu sudah mengalami hal-hal yang spiritual dari sejak beliau kecil. Begitu sehingga lalu kemudian beliau menerima wahyu yang dalam wahyu itu disebut memang kata Ahmad disandingkan dengan nama Rasulullah SAW. Begitu sehingga wahyu tersebutlah yang menginisiasi beliau untuk menyebutkan dirinya sebagai Mahdi. Begitu. Dan itu salah satu pengalaman spiritual Mirza Ghulam Ahmad yang saya lihat juga menjadi pendorong bagi berdirinya Jemaat Ahmadiyah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal wahyu yang sudah berjalan. Jadi secara konsep memang saya juga wahyu yang berjalan ini saya konsep memang wahyu itu kata beliau, kata Mirza Ghulam Ahmad, selama Tuhan masih hidup, selama Tuhan dianggap hidup, maka Tuhan akan selalu berbicara kepada makhluknya. Begitu, kepada ciptaannya. Karena untuk apa? Karena manusia butuh berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, dalam konsep esoterisme juga begitu. Satu syarat yang menjadi agama itu tetap hidup adalah si umatnya, si manusianya masih tetap berkomunikasi dengan Tuhannya. Sehingga Tuhan menjawab. Kalau dalam istilah kayak kita tadi mukalamah, mukhatabah. Gitu. Seperti halnya yang dialami oleh Nabi Musa kayak gitu kira-kira. Gitu mungkin. Atau kalau untuk contoh wahyunya saya lupa, mungkin bisa tambahkan oleh beliau. Baik. Jadi dalam buku yang saya bagikan wahyu ya. Saya lompatlah pada intinya. Jadi dalam konsep yang dipaparkan oleh Hazrat Khalifah keempat penulis buku ya. Wahyu itu bukan monopoli agama saja. Gitu. Wahyu itu tidak hanya monopoli agama saja. Saya hanya refresh sebetulnya dari sesi kedua. Para ilmuwan seperti contoh penemu mesin jahit ya, alias Howe gitu kan. Dia itu kan memimpikan bagaimana supaya kan kalau ceritanya begini, kalau saya sederhanakan lah. Kalau dulu jarum itu kan lubangnya kan di belakang ya. Jarum itu sehingga bisa dimasukin benang. Sehingga kalau orang sudah bilang ngecos jahit gitu, itu kan lambat. Beliau memikirkan bagaimana caranya bisa menjadi percepatan untuk industri, katakanlah garment lah katakan gitu ya, yang sekarang menjadi garment. Bagaimana caranya ya gitu. Nah beliau tuh mimpi, beliau diikat di belakang pohon, dan ada orang-orang native yang orang-orang bukan primitif, saya nggak bilang primitif, orang-orang native lah yang asli. Itu seolah mau ditusuk ya, mau ditonjok-tonjok ditusuk sama ombak, sama tombak. Nah dia lihat di tombak itu ada, ujung tombak itu ada yang buletannya, ada bolong gitu loh. Dia mimpi mau dianiaya gitu, tapi kemudian beliau terbangun, akhirnya terinspirasinya diciptakan jarum yang mempunyai lubang di depan, bukan di belakang gitu loh. Nah penemuan ini bukan sederhana, ini penemuan abad ke-18-19 kan, sehingga menjadi satu revolusi bagi industri
kain kan, garment gitu kan gitu. Nah itu seperti itu. Nah itu kan penemuan Elias Howe gitu kan. Ini contoh demikian ya. Jadi ada beberapa dicontohkan. Jadi para ilmuwan pun maka tadi dalam surat Al-Mujadalah itu bahwa Allah Ta'ala meninggikan beberapa derajat orang beriman satu dan orang berilmu. Begitu. Contoh seperti ini. Dan banyak sebenarnya contoh-contoh seperti itu ya. Nah dalam praktek sehari-hari beliau katakan bahwa kebutuhan manusia untuk berkomunikasi dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhannya itu adalah memang satu hal yang mutlak ya. Jadi dalam buku Hakikatul Wahyu disebut bahwa manusia itu Allah Ta'ala ciptakan di dalamnya ada DNA untuk mengenal penciptanya. Dan Allah Ta'ala itu maha luas. Diberikan juga kesempatan itu berkomunikasi itu bagi manusia yang tidak percaya dengan Allah Ta'ala. Gitu. Jadi Allah Ta'ala adil. Ini yang diciptakan manusia itu kan ciptaan Allah Ta'ala juga. Walaupun mereka tidak beriman. Tapi kemampuan atau daya untuk mengenalnya itu diberikan seperti itu. Nah ini salah satu komunikasinya adalah melalui apa yang disebut wahyu. Wahyu itu bukan wahyu syariat ya. Gitu. Tapi bentuk komunikasi yang kalau didefinisikan dalam narasi Mizahul Ulama itu pertama dreams, mimpi. Kalau Rasulullah mengatakan mimpi yang benar. Itu adalah 1/40 dari kenabian. Jadi mimpi yang benar bukan hanya sekedar mimpi bunga tidur. Gitu. Kedua wahyu atau ilham. Itu petunjuk dari Allah Ta'ala sendiri kan seperti itu. Dan ketiga kasyaf, pandangan-pandangan ke depan. Sesuatu yang berlaku enggak gitu kan. Dan ini pun terus berlaku. Sampai sekarang pun berlaku. Wahyu itu persuasion. Karena apa? Dalam kadar tertentu umat Islam itu sedikitnya 17 kali minta kepada Allah Ta'ala kan. Ihdinas siratal mustaqim dalam sholat. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Masa kita jutaan kali, miliaran kali meminta pada Allah seluruh manusia ya. Diminta jalan lurus tapi kalau Allah Ta'ala diam. Dengan cara Allah Ta'ala memberikan petunjuk ini. Petunjuk itu yang disebut dengan Mahdi. Gitu ya. Jadi bukan soal Imam Mahdi, cerita lain dari Imam Mahdi kan begitu. Bukan juga cerita dengan Ahmad. Jadi saya kira begitulah. Mudah-mudahan bisa diakses. Oke. Terima kasih Pak Edi. Makasih Kang Leon. Kalau tidak ada yang ditanyakan ya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.